Halo guys, bersama gua Sami. Pada video kali ini gua akan mengulas film action sniper yang berjudul Shutter. Tak lupa juga gua mendoakan kalian semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Film diawali dengan dua orang sniper yang sedang menjalankan misi di wilayah musuh. Saat itu kondisi mereka sedang terdesak. Salah seorang sniper yang bernama Donnie tertembak dan hanya menyisakan seorang sniper yang bernama Bubbly Swagger. Akibat peristiwa itu membuat Swagger mengalami kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu dan memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Scene lalu beralih ke 3 tahun kemudian. Swagger telah memutuskan untuk tinggal menyendiri di pegunungan bersalju, di mana ia ditemani dengan seekor anjingnya yang setia mengisi waktunya berburu. Suatu hari datanglah sekelompok orang yang mencarinya. Salah seorang dari mereka memperkenalkan diri yang bernama Kolonel Isaac Johnson. Ia meminta bantuan Swagger untuk menjalankan sebuah misi. Tentu saja Swagger menolak karena ia tak mau lagi terlibat dalam dunia persniperan. Swagger kemudian menyuruh mereka untuk pulang. Namun Kolonel meminta waktu 5 menit untuk berbicara. Kolonel kemudian memberitahu bahwa Swagger diminta untuk mengintai sebuah rencana pembunuhan presiden, di mana presiden akan melakukan kunjungan di 3 tempat. Menurut informasi yang mereka dapatkan, sniper akan menembak pada jarak lebih dari 1 mil. Hal itu membuat Swagger pesimis, dikarenakan banyak faktor yang sangat mempengaruhi kecepatan peluru. Terlebih lagi, presiden mengenakan baju pelindung. Jadi otomatis sniper hanya akan menyasar kepala. Akan terbilang cukup mustahil sniper mampu melakukan headshot pada jarak tersebut. Ia pun menambahkan, dirinya tak begitu menyukai presiden yang sekarang. Namun Kolonel kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swagger ucapkan untuk setia pada negara dan menghadapi semua musuh dari luar dan kalah. Merasa gerah akan hal itu, Swagger segera menyuruh Kolonel untuk pergi dengan mengatakan waktu untuk berbicara 5 menitnya telah habis. Di sisi lain, Swagger termenung mengingat perkataan Kolonel barusan. Meski terdengar sedikit mustahil, Swagger mencoba membuktikannya. Dan ternyata benar, pelurunya berhasil mengenai sasaran tepat pada jarak 1 mil. Ia pun yakin bahwa percobaan pembunuhan pada jarak itu sangat mungkin bisa terjadi. Jiwa patriotisme Swagger terpanggil akan hal itu. Swagger lalu berangkat menuju Washington, Baltimore, dan Philadelphia, kota-kota yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. Ia mengamati di sekitar lokasi yang paling memungkinkan sniper melakukan aksinya. Setelah itu, segera ia melaporkan hasil observasinya kepada Kolonel Johnson dan berkesimpulan Philadelphia adalah tempat yang sangat memungkinkan sniper menjalankan misinya dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang telah ia lakukan. Kolonel Johnson merasa sangat puas dengan laporan Swagger. Ia memberikan Swagger pujian karena telah melakukan hal yang terbaik bagi negaranya. Singkat kata, tibalah hari kunjungan presiden. Beliau telah berada di Philadelphia dan akan berpidato ditemani oleh uskup besar dari Ethiopia. Sang uskup berpidato terlebih dahulu dan menceritakan tentang kekejaman di negaranya. Swagger terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi lokal yang bernama Timon. Sembari diperkenalkan oleh Kolonel Johnson yang katanya akan membantu juga. Seusai berkenalan dengan polisi itu, Swagger melanjutkan pengintaiannya. Setelah uskup selesai berpidato, kini tiba giliran presiden. Sesaat setelah presiden naik ke podium, Swagger mulai membaca pergerakan sniper musuh yang sudah mendapat kekuatan penuh untuk menembak. Namun saat dirinya berbalik, tiba-tiba Timons menembak dadanya. Di saat yang bersamaan, uskup Ethiopia juga tertembak tepat mengenai kepalanya. Officer Timon terus melanjutkan menembak paha Swagger, hingga akhirnya Swagger menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Beruntungnya ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat komplotan Kolonel Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swagger yang merupakan mantan tentara marinir. Disitulah Swagger baru tahu kalau dirinya dijebak dalam sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Kemudian Swagger berjalan dengan pincang mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Setelah mendapat informasi yang katanya Swagger adalah pelaku penembakan, Nick segera mengancam Swagger dengan pistol. Namun Swagger berusaha mendekati Nick. Dengan sigap Swagger membalikkan keadaan dan melumpuhkan Nick. Ia lalu memborgol Nick dan mengambil paksa kunci mobil dinasnya.
Sebelum pergi, Swagger berkata bukan dirinya yang melakukan penembakan. Ia hanya dijebak oleh Timmons. Swagger pun diburu oleh pasukan FBI. Ia lalu singgah di sebuah tempat pencucian mobil dan merawat lukanya setelah menemukan obat-obatan di mobil itu. Namun posisinya sudah terlacak oleh FBI. Swagger terus melanjutkan pelarian. Hingga tiba saat dirinya sudah terkepung, ia pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya dan menceburkan diri ke sungai. Agen Memphis lalu diinterogasi oleh atasannya karena lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraan dinasnya. Namun ia justru bersyukur karena masih dibiarkan hidup setelah mendapat perlakuan yang sama juga 3 minggu yang lalu oleh anggota pasukan bersenjata. Sementara itu, Timmons memberikan kesaksian palsu di depan media yang katanya telah menembak Swagger karena dirinya telah melihat Swagger telah menembak uskup Ethiopia. Kembali lagi ke Swagger yang sedang mengendarai sebuah mobil yang entah dari mana ia dapatkan. Ia berniat singgah di sebuah toko membeli alat dan bahan untuk merawat lukanya. Namun rupanya wajahnya sudah tersebar di televisi. Ia pun mencari panel listrik di toko itu dan membuatnya korslet. Swagger pun berhasil membeli bahan yang diperlukan untuk membuat cairan infus buatan yang membuatnya dapat sedikit bertahan. Lalu Swagger menuju ke sebuah rumah seseorang yang merupakan seorang janda dari sahabatnya Donnie yang telah gugur dalam menjalankan misi bersamanya waktu itu. Wanita itu bernama Sarah. Melihat Swagger, Sarah mengetahui bahwa Swagger adalah sahabat suaminya dulu, tapi ia tak mau terlibat dalam membantu persembunyiannya Swagger. Sarah pun menolak Swagger untuk masuk ke rumahnya. Namun Swagger terus memohon bantuan Sarah. Ia tak tahu lagi harus kemana. Swagger bersumpah kalau bukan dirinya yang menembak uskup. Akhirnya Sarah pun mengizinkan Swagger untuk bersembunyi di rumahnya. Namun ia menyuruh agar terlebih dahulu untuk memasukkan mobilnya ke garasi. Sarah lalu memanfaatkan momen itu untuk menelepon 911. Tapi belum sempat ia mengatakan apapun, Swagger sudah kembali. Sarah segera menutup teleponnya. Namun tak lama polisi menelpon balik dan menanyakan keadaan yang dialami Sarah. Melihat Swagger, Sarah justru mengatakan kalau tadi dirinya hanya kaget dikarenakan anjing tetangga menabrak tong sampah di rumahnya. Swagger lalu meminta Sarah untuk menjahit lukanya dan membungkusnya dengan perban. Setelah memberinya resep cara merawat luka, ia pun kemudian membius dirinya sendiri dan Sarah memberanikan diri untuk merawat luka Swagger karena pada dasarnya ia takut melihat darah. Sementara itu di kantor FBI, Nick sudah semalaman belum tidur dikarenakan dirinya sedang mempelajari kasus penembakan kemarin. Ia berasumsi bahwa Swagger bukan pelakunya. Ia benar-benar telah dijebak. Nick menemukan banyak kejanggalan, dimulai dari penyiapan data, tembakan ke presiden yang terlalu melesat, dan kesaksian Timmons yang melihat ujung senapan Swagger keluar jendela. Menurutnya, tidak ada penembak ulung yang mengeluarkan ujung senapannya. Ia pun berniat untuk menemui Timmons secara langsung. Namun rekannya berkata agar Nick mengurungkan niatnya, karena Timmons telah mati tertembak oleh 2 orang perampok semalam. Dari situ, Nick semakin bersemangat mencari bukti kalau kasus itu adalah sebuah konspirasi yang melibatkan para elit yang mengkambing hitamkan Swagger. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson juga mengetahui bahwa orang terakhir yang bertemu dengan Swagger sebelum pelarian adalah Nick. Mereka juga mengetahui Nick secara diam-diam telah menyelidiki kasus penembakan kemarin. Johnson lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Nick. Dengan mudah, Nick terlacak dan ditangkap oleh mereka. Nick lalu dibawa ke sebuah tempat, disiksa dan dipaksa untuk mengatakan apa yang telah ia ketahui tentang kasus penembakan uskup Ethiopia. Tapi Nick tidak mau mengatakannya. Beruntungnya Swagger datang di waktu yang tepat menyelamatkan Nick. Swagger menembak mereka satu persatu dari jarak 200 meter. Nick mengira Swagger akan membunuh dirinya juga. Swagger pun mengatakan banyak kesempatan yang sudah terlewatkan jika ia ingin membunuh Nick. Kemudian Nick ingin membantu mencari pengacara untuk membela Swagger. Namun Swagger menilai hukum tak bisa menghentikan mereka. Johnson dan kelompoknya terlalu kuat. Mereka mungkin dipenjara 1 atau 2 tahun. Namun mereka akan kembali beraksi dengan nama berbeda dan kisah yang sama. Ia juga akan membuat perhitungan karena anjingnya telah dibunuh. Akhirnya Nick juga memutuskan untuk ikut dengan Swagger. Mereka berdua lalu menuju wilayah Etes, negara bagian Tennessee, mendatangi seorang ahli senjata yang dikenal paling hebat di Mississippi Timur. Mereka berbicara mengenai teknik pencocokan senjata dengan pelurunya yang telah ditembakkan dan konspirasi yang melibatkan para penembak jitu.
Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu itu ialah mereka yang menggunakan kursi roda yang kerap juga mereka pakai dalam mengeksekusi korbannya. Mendengar itu, Swagger mengaku telah melihat ciri-ciri tersebut. Kemudian Nick menghubungi rekan FBI-nya dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Mikhailos Skarbiek. Ia pun berhasil melacak keberadaan sniper itu yang katanya berada di Virginia. Di lain sisi, anak buah Kolonel Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swagger yang tiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Disitulah mereka berhasil melacak alamatnya dan menangkap Sarah untuk dijadikan sebagai tawanan. Beralih ke Virginia, Swagger dan Nick mulai melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Mikhailos Skarbiek. Swagger telah membaca situasi itu sebagai umpan yang memang dipersiapkan untuk dirinya. Ia pun tak mau kalah dalam menghadapi jebakan mereka. Mereka berdua lalu menuju swalayan dan membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat peledak. Setelah mendapatkan semuanya, mereka pun mulai bekerja. Tak ketinggalan, Swagger juga melatih Nick untuk menjadi seorang sniper profesional dengan melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketenangan Nick. Dengan persiapan yang cukup, mereka pun mulai beraksi. Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swagger bergerak masuk, memasang peledak, dan membunuh petugas jaga satu persatu. Perlahan tapi pasti, Swagger berhasil menghabisi mereka. Swagger lalu bergerak masuk ke dalam rumah dan menemukan Mikhailo di dalam. Disitulah Swagger menanyai Mikhailo untuk siapa dan apa maksud Jensen melakukan pembunuhan terhadap uskup Ethiopia. Mikhailo lalu menceritakan bahwa Jensen dan asosiasinya adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia yang melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa agar mereka mencari tempat pemukiman lain. Mikhailo bahkan menceritakan orang yang menugaskan Jensen merupakan senator dari Montana. Di saat yang sama, tim penyerbu mendekati rumah dan akan menyerang Swagger. Mikhailo mengakhiri perbincangan dengan Swagger setelah memberitahu kalau mereka telah menangkap Sarah. Kemudian ia menembak mati dirinya sendiri. Kini Swagger berhadapan dengan pasukan penyerang itu. Dengan mudahnya mereka menghabisi pasukan setelah menginstruksikan Nick untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Tapi tak lama datang pula bala bantuan musuh. Ia menggunakan heli menembaki mereka. Hal itu mengingatkan kembali Swagger pada misi terakhirnya yang menyebabkan sahabatnya gugur. Merasa ide menembaki heli tak aman bagi mereka, ia pun menyuruh Nick untuk mencari tempat perlindungan. Nick lalu berlari menarik perhatian pilot heli agar mendekati tangki gas yang ada di tempat itu. Dengan cepat Swagger menembaki tangki gas itu dan membuat heli ikut terbakar. Disitulah mereka berhasil kabur dengan aman. Para agen FBI dan pimpinannya kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swagger dan agen mereka sendiri. Mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan agen mereka membelot kepada seorang buronan. Sementara itu, Senator Charles dan Kolonel Johnson sedang dibuat pusing oleh Swagger yang tak pernah berhasil mereka bunuh. Kemudian beralih ke Bozeman, negara bagian Montana. Nick menelepon ke kantor FBI dan berbicara kepada atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu sengaja mereka lakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swagger menelepon Jensen dan membicarakan tentang sebuah negosiasi. Swagger ingin Sarah dibebaskan dan ia memiliki bukti rekaman percakapannya dengan Mikhailo tentang kejahatan Jensen. Namun Swagger juga meminta agar Senator Charles dihadirkan. Setelah mereka berdua sepakat, Swagger menentukan koordinat lokasi tempat pertemuan mereka. Singkat cerita, Johnson pun mendatangi pegunungan bersalju, tempat janjian untuk bertemu dengan Swagger. Tak lama kemudian, Charles juga datang dengan helinya. Sesaat setelah kedatangan Senator Charles, muncullah sosok lelaki yang berjalan dengan menenteng senjata. Mereka menyangka orang itu adalah Swagger. Secara tiba-tiba, ia ditembak di bagian dada oleh seorang sniper suruhan Jensen. Disitulah Jensen mengetahui posisi sniper Jensen. Swagger dengan cepat menghabisi sniper Jensen yang sedang berkamuflase. Dan orang yang ditembaki tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja pelindung di tubuhnya. Kini hanya tersisa si Jack yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya.
Setelah menyetel teleskop dan melakukan pembidikan dengan cermat, Swagger memejamkan mata dan menarik pelatuknya. Seketika hantaman peluru Swagger menghancurkan jari telunjuk Jack. Dari kejauhan, Swagger keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang memberitahukan posisinya. Dengan cepat, pasukan FBI segera menaiki heli dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Swagger lalu terlibat perdebatan dengan Charles mengenai kejahatan yang dilakukannya pada desa di Afrika. Namun tak lama kemudian, pasukan FBI datang menyambangi lokasi. Tapi dengan cepat, Swagger membakar sendiri ponsel yang berisi rekaman percakapan yang mereka berdua inginkan. Hingga akhirnya Swagger dan Nick menyerahkan diri kepada pasukan FBI. Scene lalu beralih ke kantor Departemen Kehakiman Amerika di Washington. Atas permintaan Swagger, mereka melakukan pertemuan antara Swagger sebagai pihak terdakwa, jaksa agung, pengacara, dan Kolonel Johnson untuk memberikan kesempatan kepada Swagger mengemukakan pembelaannya. Ia pun diberi kesempatan 5 menit untuk berbicara dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan sangat santuy, Swagger berkata ia mengakui jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya. Namun, ia langsung mematahkan tuduhan mereka dengan mencoba memasukkan peluru sembari menurunkan ke arah Nick dan Kolonel Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Swagger pun menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar pin senapannya agar senapan itu tak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Sehingga sangat mustahil bila dirinya membawa senapan yang tak bisa ia gunakan. Terlebih lagi dengan membuat tuduhan bahwa senapan itulah yang digunakan untuk menembak uskup. Secara otomatis tuduhan Swagger sebagai pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun Kolonel Johnson tak bergeming. Ia juga merasa tak ada bukti yang kuat yang bisa menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah, ia hendak meninggalkan ruangan. Dengan cepat, Nick memperlihatkan foto-foto bukti kekejaman Johnson dan asosiasinya yang telah membunuh banyak warga di desa Afrika. Namun, lagi-lagi hal itu tak bisa membuat Kolonel Johnson ditahan, dikarenakan kasus tersebut terjadi di negara lain. Begitupun dengan jaksa agung yang membenarkan bahwa mereka sedang tidak berada di pengadilan internasional, dan jaksa agung tak memiliki kuasa untuk menahan Kolonel Johnson. Akhirnya, Johnson meninggalkan ruangan setelah mengetahui Swagger kalah dengan kalimat "I win and you lose again". Kemudian, jaksa mendekati Swagger sembari mengatakan keadilan memang tak selalu menang. Ia pun membebaskan Swagger dari segala tuduhan. Dan pada malam harinya, di sebuah rumah, Senator Charles, Kolonel Johnson, dan kawan-kawan senang tertawa ria dan merasa mereka telah menang dan kebal hukum. Mereka sedang merencanakan lagi misi baru. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak buah mereka yang terjatuh dari lantai atas. Begitu Kolonel Johnson berdiri, tiba-tiba peluru menembus dadanya dan membuatnya tewas seketika. Mereka diteror habis-habisan sama Swagger, hingga hanya menyisakan Senator Charles dan seorang asistennya. Begitu Swagger berhasil membunuh asisten senator, ia pun muncul. Tapi dengan sombongnya, Charles masih ingin menakuti Swagger dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swagger lalu menembak kepala Charles dan mengakhiri riwayatnya. Sebelum pergi, Swagger mematahkan sebuah pipa saluran yang menyebabkan rumah dipenuhi gas dan rumah tersebut terbakar dengan cepat. Swagger kemudian pergi mengendarai mobil bersama Sarah dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.